Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat semuanya. Halo Sobat Kanal. Kali ini saya Dr. Ratna dari Patologi Klinik dan Kedokteran Laboratorium FKKMK UGM menyampaikan satu materi mengenai hemoglobin content of reticulocyte as a diagnostic parameter for iron deficiency anemia in term pregnant woman. Jadi bagaimana kandungan retikulosit dalam hemoglobin ini bisa sebagai parameter diagnostik untuk anemia defisiensi besi pada ibu hamil. Kita tahu bahwa pada trimester 3 kehamilan sangat diperlukan besi. Untuk apa saja? Pada trimester 3 ini akan terjadi kenaikan volume plasma yang sangat meningkat, kemudian juga pembentukan eritrosit yang sangat meningkat pada trimester 3 ini yang sangat diperlukan untuk kualitas kehamilan itu sendiri, untuk persiapan persalinan dan juga pertumbuhan daripada janin. Pada trimester ketiga ini akan terjadi peningkatan eritropoiesis, kemudian perkembangan fetus maupun perkembangan plasenta yang sangat meningkat ya, mulai dari trimester kedua sampai trimester ketiga. Dan kondisi defisiensi besi pada bayi dan masa anak-anak mempunyai banyak konsekuensi, yaitu gangguan untuk perkembangan motorik, perkembangan intelektual, maupun akan bisa menyebabkan beberapa kelainan neurologis. Nah, kita lihat di sini bahwa dari data WHO yang terbaru, maka wanita hamil merupakan satu faktor risiko untuk menderita anemia defisiensi besi. Dan kita bisa dilihat di sini bahwa anemia defisiensi besi pada wanita hamil di Indonesia itu sangat tinggi, yaitu 44,2% ya, dari keseluruhan wanita hamil, dan di seluruh Indonesia angkanya bervariasi antara 35 sampai 50%. Sehingga usaha untuk mendeteksi anemia defisiensi besi pada wanita hamil ya, terutama yang siap untuk persalinan, sangatlah penting. Nah, kita kembali mengingat bagaimana patogenesis defisiensi besi dan pemeriksaan laboratorium yang dibutuhkan. Defisiensi besi terjadi secara bertahap ya. Kita kembali mengingat bagaimana besi itu disimpan di dalam tubuh kita. Ada 3 kompartemen besi di dalam tubuh kita. Yang pertama adalah storage kompartemen, yaitu simpanan besi, dan yang kedua adalah besi ditransportasi, dan yang ketiga adalah besi fungsional atau yang ada di dalam hemoglobin. Pada storage kompartemen, besi berada di sumsum tulang ya, sebagai hemosiderin, kemudian juga di jaringan-jaringan cadangan seperti dalam bentuk ferritin, kemudian ditransportasi dalam bentuk besi yang terikat dalam transferin, yaitu serum iron, dan juga besi fungsional itu adalah besi yang ada di hemoglobin. Apabila seseorang menderita defisiensi besi, maka pada tahap pertama yang menurun adalah besi di dalam cadangan. Ini disebut sebagai prelaten iron deficiency. Pada kondisi ini ditandai dengan hemosiderin yang turun, kemudian ferritin juga menurun, dan peningkatan dari soluble transferin reseptor. Pada tahap berikutnya maka muncul laten iron deficiency apabila defisiensi besi ini terjadi pada kompartemen transport. Pada cadangan turun kemudian diikuti transportasi besi yang juga turun. Apabila tidak dikoreksi juga maka akan jatuh pada tahap anemia defisiensi besi yang ditandai dengan penurunan dari hemoglobin. Nah, pengukuran besi ya, status besi pada wanita hamil ini ada kesulitan juga pada bayi 6 bulan pertama. Mengapa? Karena pada ibu hamil terjadi penurunan hemoglobin akibat hemodilusi, kemudian peningkatan eritropoiesis yang menyebabkan meningkatnya MCV, dan juga penurunan ferritin. Jadi banyak ditemukan ferritin yang habis pada ibu hamil ya, dengan kadar yang sangat rendah, padahal dengan fungsi fisiologis atau hemoglobin yang masih bagus. Kemudian pada bayi kesulitannya adalah terjadinya kecepatan hemolisis yang tinggi pada awal-awal kehidupannya, sehingga menyebabkan variasi yang besar untuk hasil tes laboratorium. Nah,
saat ini teknik flow cytometry bisa mengukur ya kadar hemoglobin pada retikulosit yang disebut dengan CHR, content hemoglobin reticulocyte, dan retikulosit hemoglobin ekivalen ya. Jadi kedua parameter ini banyak dilaporkan bisa mendeteksi defisiensi besi pada tahap kedua atau latent iron deficiency. Nah, retikulosit yang merupakan eritrosit yang masih imatur ada di sirkulasi pada 1-2 hari, kemudian matur menjadi eritrosit. Jadi retikulosit ini apabila kita bisa mengukur kandungan Hb-nya, berarti kita bisa mengukur secara langsung besi di dalam retikulosit dan merupakan real time, pengukuran yang real time dari cadangan besi di sumsum tulang. Dari sisi teknis, pemeriksaan retikulosit hemoglobin ini sangat praktis dan cepat karena satu pemeriksaan dengan parameter hematologi. Jadi hasil yang didapat juga akan cepat dan juga dalam sisi cost ini juga relatif lebih murah. Dan informasi ke klinisi mestinya juga akan cepat bisa kita berikan. Nah, bagaimana peran retikulosit hemoglobin pada ibu hamil? Ada satu penelitian yang kita lakukan dan menghasilkan performa diagnostik yang sangat bagus untuk kedua parameter yang sering kita kenal ya, yaitu red HE dan CHR. Di sini kita lihat area under curve-nya adalah di atas 0,9, jadi 0,93 dan 0,92. Ini sangat bagus dengan cut off value yang kita dapatkan 31,5 pikogram untuk red HE dan 28,9 pikogram untuk CHR. Dengan sensitivitas keduanya mendekati 90%. Nah, parameter standar yang kita gunakan di sini adalah saturasi transferin kurang dari 9% ya. Untuk ibu hamil aterm itu dikatakan sebagai defisiensi besi. Jadi bisa kita simpulkan di sini red HE dan CHR di sini adalah kandungan hemoglobin di dalam retikulosit mempunyai validitas diagnostik yang sangat bagus untuk mendeteksi anemia defisiensi besi pada ibu hamil dengan AUC lebih dari 90. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.